Nisa, Ramadana, hadir. Regina, hadir. Helvi, hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini berangkat semua ya. Ya. Pernah kalian mendengar tentang ceramah? Apa fungsi dari ceramah itu? Jadi ceramah itu sangat bermanfaat untuk kita, baik ketika masih di sekolah ataupun sudah lulus sekolah. Ya tidak? Apalagi kalau kalian sudah terjun ke masyarakat, itu sangatlah berfungsi sekali. Jadi untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola informasi dalam ceramah. Tujuannya apa dalam pembelajaran ini? Yang pertama, kalian adalah memahami informasi dalam ceramah. Yang kedua, menyusun bagian penting dalam ceramah. Terus yang ketiga, mengidentifikasi isi dan struktur ceramah. Yang keempat, menganalisis kebahasaan isi ceramah serta menyusun ceramah. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini. Silakan kalian buka buku LKS kalian halaman 35. Untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Coba dibaca Esti untuk bagian A. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Mendengarkan ceramah dapat memberikan informasi penting yang sebelumnya belum Anda ketahui. Informasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memperbaiki diri tersebut menjadi seseorang yang lebih baik lagi. 1. Memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Secara umum, ceramah merupakan pidato yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan nasihat-nasihat kepada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah dapat diartikan pula sebagai bentuk dari dakwah, yang artinya menyampaikan ajaran, nasihat, dan mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Ceramah sering dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan, dapat kapan saja, tidak ada rukun dan syaratnya, tidak memiliki tempat khusus dan waktu tidak dibatasi. Adapun ciri ceramah antara lain sebagai berikut: A. Keterampilan berbahasa satu arah. B. Berbicara secara berdiri di depan orang banyak. C. Kegiatan pasif reseptif. D. Biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar klasikal. Jadi, ceramah itu merupakan pidato yang tujuannya untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada audiens. Ya, betul sekali. Terus kemudian ada pula ciri-ciri ceramah. Apa saja ciri-ciri ceramah itu? Yang pertama, dia merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Maksudnya disampaikan oleh orang kepada orang lain. Terus kemudian berbicara secara berdiri di depan orang banyak. Iya tidak? Kalau ceramah itu kan berdiri kan di depan orang banyak. Kemudian ciri yang ketiga adalah kegiatan pasif reseptif. Apa sih kegiatan pasif reseptif? Kegiatan pasif reseptif itu merupakan mendengarkan, menyimak, terus membaca juga apa makna dari pidato tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang terakhir, ciri yang terakhir, biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar klasikal. Jadi itu ciri-ciri dalam ceramah. Satu contoh video yang akan diputar di YouTube dan dengan pengeras suara. Saya akan memutarkan satu contoh video ceramah. Ya. Ini ceramahnya Ustazah Ovi Setiawati Dewi. Silakan kalian simak dan kalian dengarkan dan cari apa yang dan pahami apa saja informasi yang tercantum dalam ceramah tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Masya Allah, apa kabar jiwanya pada hari ini? Apa kabar iman pada hari ini? Sudahkah terisi dengan membaca ayat suci Al-Quran? Banyak kisah mengenai para sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan mengenai hijrah, mungkin di kepala kita langsung teringat tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau mungkin dengan sahabat-sahabat lain. Namun hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang tokoh, Abdurrahman bin Auf. Yang ada di kepala kita adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf menginspirasi hidup kita, teman-teman sekalian? Ketika beliau pada akhirnya memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrahnya secara kafah, secara menyeluruh, tidak berhijrah secara setengah-setengah, tidak mengambil ini aku mau lakukan, ini aku tidak mau lakukan, tidak. Beliau berhijrah bersama dengan beberapa sahabat lainnya ke Habasyah, sampai kemudian beliau berhijrah menuju ke kota Yathrib, Madinah pada tanggal atau tahun 13 kenabian. Proses hijrah inilah yang menginspirasi hidup kita. Beliau kaya raya luar biasa, harta kekayaan sangat banyak. Namun ketika beliau hendak menuju ke Yathrib, Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, engkau boleh pergi untuk menuju ke Yathrib, Madinah, tapi seluruh hartamu akan kami rampas. Atau engkau tinggal di kota Madinah, engkau tetap hidup dengan kekayaanmu yang berlimpah ruah. Maka tentu saja apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, tentu aku akan tetap pergi berhijrah walaupun aku menjadi jatuh miskin sekalipun. Silahkan kalian catat di dalam buku apa saja informasi yang penting yang kalian dapatkan dari ceramah. Kemudian kumpulkan ke depan dan saya akan memberikan nilai kepada kalian. Itu sih